Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan bahas karena banyak yang masih bingung tentang pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Singkatnya begini, kalau jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang formatnya diterangkan menerangkan, ya, diterangkan menerangkan. Sedangkan jumlah fi'liyah, ya, formatnya adalah menerangkan diterangkan, ya, menerangkan diterangkan, dan yang menerangkannya ini bentuknya kata kerja. Oke, ini secara normal. Nah, kemudian secara kebiasaan jumlah ismiyah ini posisi isimnya ada di awal jumlah, ya. Nah, namun untuk memberikan kesan tertentu, kadang-kadang, ya, kalimat isimnya diakhirkan, begitu. Sedangkan yang terjadi kata dalam jumlah fi'liyah, kadang-kadang fa'ilnya tidak disebutkan karena sudah maklum atau include, ya, di dalam fi'ilnya. Juga kadang-kadang fi'ilnya itu fa'ilnya, ya, kadang-kadang fa'ilnya juga posisinya berubah. Seharusnya kan fi'il lalu fa'il. Kadang-kadang fa'ilnya itu jauh di mana gitu, ya, di depan, karena mungkin banyak sisipan kata-kata sisipan itu. Kemudian ada juga fi'il itu kadang-kadang memiliki objek, ya, kadang-kadang tidak. Jadi akan banyak pembahasan yang sangat luas. Namun kita tidak perlukan itu dulu karena kita akan bahas yang simpel-simpel saja. Dan yang dibahas pada video ini kebanyakan yang normal-normal saja, ya. Yang sudut atau yang kejadian khusus ya tidak dibahas nanti video-video selanjutnya, ya. Contohnya khabar muqaddam atau mubtada muakhir atau fa'il yang diakhirkan jauh sekali nanti pembahasannya. Oke. Nah, seperti yang nomor 1 ini sudah ada di video sebelumnya karena ini jumlahnya jumlah ismiyah, ya. Dengan konsepnya khabar muqaddam. Saya kasih contoh lah satu, ya. Ini kan ada kata madrasah, ammah, fi, katsiroh, marofik. Ya. Kamu mulai ini dari mana? Mulai dari sini saja nih. Fi madrasah. Di sebuah sekolah. Kemudian, lalu kamu kasih mubtadanya. Mubtada yang pakai sifat itu boleh pakai nakiroh. Di sebuah sekolah ada apa sih? Nah, di sebuah sekolah. Ini kan bentuknya kabar, ya. Ada apa? Ada marofik ammah. Ada marofik ammah. Ada fasilitas umum. Kemudian si marofik ammahnya disifati dengan katsiroh supaya lebih lengkap. Oke. Jadi semua dari mana tadi? Dari marofik, kemudian ammah, kemudian katsiroh ini semuanya, ya, semuanya itu dalam posisi khobar. Artinya yang menerangkan lafaz dalam posisi mubtada. Jadi marofik ini, marofik ammah katsiroh posisinya sebagai mubtada. Khobarnya yang mana? Fi madrasah. Kenapa kok khobar didahulukan?
Ini untuk memberikan kesan tertentu atau supaya pembaca itu perhatian, yang mendengar juga memperhatikan. Normalnya seperti apa? Normalnya seperti ini. Marafiq ammah katsirah fi madrasah. Fasilitas umum, banyak fasilitas umum fi madrasah pada sebuah sekolah. Itu normalnya. Nah, kita bahas sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu tadi konsepnya menerangkan dulu, lalu diterangkan. Yang menerangkannya itu harus kata kerja. Nah, konsepnya seperti ini dulu. Mana cari kata kerja di sini? Kurotun kata benda, nal abu kata kerja, al qadamu kata benda, al mal abu kata benda, fi harap. Berarti kita mulai dari kata kerja. Yang menerangkannya dulu kata kerja. Oke. Seperti tadi disebutkan bahwa fa'ilnya kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang tidak. Tidak disebutkan karena maklum atau memang sudah include di dalam fi'il itu. Ya. Atau kadang-kadang fiilnya jauh sekali di depan karena diselingi dengan kata-kata sesipan. Oke. Nah, sekarang nal abu ini bentuknya fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Failnya mana? Oh, tidak disebutkan. Kenapa? Karena ini sudah include di dalam fiilnya. Kalau ditampakkan apa? Kalau ditampakkan adalah lafaz nahnu. Oh, gitu ya. Nal abu berarti kami bermain. Sekarang kan fiil fa'ilnya sudah ada. Sekarang tinggal cari maf'ulnya. Bermain apa sih? Oh, ini kurotal kodam. Maf'ul itu harus nasab. Kurotal kodam. Sepak bola di mana? Karena harus ada tempatnya. Fi al-mal'ab, di lapangan. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Oke, nomor 3 kita cari jumlah fi'liyahnya. Sekali lagi jumlah fi'liyah adalah konsepnya menerangkan, diterangkan. Yang menerangkan ini harus kata kerja. Oke. Karena ada yang konsep menerangkan, diterangkan. Yang posisi menerangkannya ini kata benda. Sekarang kita yang bahas yang posisi menerangkannya dengan kata kerja. Oke, yang menerangkan di depan. Yang mana dulu? Ya jitami. Nah, harus kata kerja. Karena ini jumlah fi'liyah. Ya jitami berkumpul. Oh, kalau mana fa'ilnya? Ada. Mana? At-tulab apa ar-rasul? Karena ini ngebahas di sekolah, ya pasti sih Pak, pelakunya sih tulab ya. Ya jitami ut-tulab, para siswa berkumpul. Ya, walaupun misalkan jumlah fi'liyah, tapi kalau diterjemahkan tetap harus jumlah ismiyah ya. Ini kan kalau diterjemahkan letterlock ini dulu ya jitami berkumpul at-tulab siswa. Masa begitu ya? Tetap kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia harus yang baik itu harus jumlah ismiyah. Isimnya dulu. Para siswa yajtami berkumpul. Berkumpul di mana? Fi qaatin, di sebuah aula. Untuk apa sih? Lihapli, untuk perayaan maulidi, kelahiran ar-rasul. Itu. Jadi yajtami at-tullab fi qaatin lihafli maulid rasul. Ya. Sekarang kita ke terus jumlah ismiyah ya, jumlah fi'liyah lagi. Apa tadi jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang formasinya menerangkan, ada di depan, kemudian diterangkan di belakang. Dan yang menerangkannya itu harus kata kerja atau disebut fi'il. Fi'ilnya boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari. Nah, al-lugat fi'il atau isim? Isim karena ada alif lam. Al-istima fi'il atau isim? Isim karena ada alif lam. Nah, tadarrub fi'il atau isim? Fi'il. Fi'ilnya bila apa? Fi'il mudhari. Oh, berarti dari sini boleh. Ya. Karena yang selebihnya harap dan isim. Berarti dari sini. Nah, tadarrub fi'il ya. Nah, tadarrub kami berlatih. Kalau fi'il kan ada fa'ilnya. Ini fa'ilnya mana? Ini sudah ada fa'ilnya. Di mana? Domir. Takdirnya perkiraannya apa? Nahnu. Oh, fi'il fa'il sudah ada. Sekarang cari maf'ul. Nah, tadarrubu kami berlatih. Berlatih apa sih?
Al-istima'a mendengarkan, maf'ul harus mansub. Wal kalam dan berbicara. Terus pakai keterangan lagi. Alal lugot berlatih menyimak dan berbicara bahasa-bahasa di mana fi atau begini. Natadarrabu kami berlatih ya alal istima' wal kalam menyimak dan berbicara ya fi di ya ma'malil lugat laboratorium bahasa. Jadi begitu ya, di laboratorium bahasa itu berlatih menyimak dan membaca dalam berbagai bahasa. Oke, sudah selesai. Satu lagi, kita mulai dari jumlah dengan jumlah fi'liyah, artinya jumlah yang porsinya menerangkan ada di depan, kemudian yang diterangkan di belakang. Ya. Yang menerangkan harus kata kerja atau fi'il, boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari. Oke, kita cari fi'ilnya. Mana at-talibah fi'il? Bukan, karena ada alif lam berarti isim. Al-arabiyah fi'il? Bukan. Ini isim karena ada alif lam. Fi'il? Bukan, ini harap. Taqra'u ini fi'il? Ya, ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Oh, kita mulai dari sini saja. Taqra'u, kamu membaca. Sudah ada fa'ilnya? Sudah ada. Mana? Nah, ada di dalam taqra'u sendiri. Ya. Ditandai dengan apa? Huruf ta. Terus kalau ditampakkan apa? Kalau ditampakkan ini anta. Oh, fi'il fa'il sudah ada. Sekarang cari maf'ul bihnya. Taqra'u kamu membaca. Membaca apa sih? Al majallat, majalah-majalah. Atau begini. Taqra'u ini fi'il mudhari. Adakah fa'ilnya? Ada. Ternyata ada di sini. Fa'ilnya adalah at-talibatu. Berarti langsung di sini taqra'ut talibah. Siswi itu ya membaca al-majallat al-arabiyah, majalah berbahasa Arab fi al-maktabah di perpustakaan. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah bingung ya kalau jumlah fi'liyah itu adalah formasinya menerangkan, diterangkan. Yang menerangkan ada di depan, yang diterangkan di belakang. Yang menerangkannya harus fi'il. Fi'ilnya boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya kadang-kadang disebutkan ya dohir, kadang-kadang juga isim domir tidak disebutkan. Atau disebutkan karena sudah maklum adanya atau ada di kalimat sebelumnya. Jadi kalau disebutkan justru pemborosan kata atau penghambur-hamburan kata. Kemudian fiilnya juga kadang-kadang punya maf'ul, kadang-kadang tidak. Atau kadang-kadang maf'ulnya punya sebenarnya, tapi tidak disebutkan karena maklum adanya. Gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.